Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari pengelolaan risiko portofolio. Pengertian dari pengelolaan risiko portofolio adalah suatu proses mengelola dan meminimalkan risiko investasi yang ada dalam portofolio. Manajemen risiko portofolio mengacu pada proses pengukuran dan pengendalian tingkat risiko dalam portofolio investasi. Manajemen risiko portofolio bagi seorang investor pasar saham biasanya melibatkan strategi untuk meminimalkan kemungkinan kehilangan uang sambil tetap berupaya mencapai tujuan investasi seseorang. Nah, ada pula sumber risiko portofolio itu bisa berasal dari risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko lainnya. Risiko utama yang terlibat ketika kita berinvestasi di pasar saham ada 13, yaitu yang pertama risiko pasar, 2 risiko kredit, 3 risiko konsentrasi, 4 risiko suku bunga, 5 risiko likuiditas, 6 risiko horizon, 7 risiko umur panjang, 8 risiko operasional, 9 risiko inflasi, 10 risiko mata uang, 11 resiko geopolitik, 12 resiko peraturan, dan yang terakhir ke-13 yaitu resiko reinvestasi. Kemudian ada beberapa strategi pengelolaan risiko portofolio. Yang pertama itu ada diversifikasi, yang kedua ada alokasi aset, yang ketiga ada lindung nilai, keempat ada ukuran pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, yang kelima ada penerapan perintah stop loss dan take profit, yang keenam itu ada menyeimbangkan kembali, yang ketujuh ada manajemen likuiditas, kedelapan manajemen risiko kredit, kesembilan manajemen risiko suku bunga, dan ke-10 ada manajemen risiko mata uang, 11 ada asuransi, 12 stress testing dan analisis skenario, dan yang terakhir itu ada pendidikan dan penelitian. Apa saja sih teknik pengelolaan risiko portofolio dalam investasi pasar saham? Oke, yang pertama deviasi standar adalah ukuran statistik yang menguantifikasi jumlah variasi atau dispersi dalam sekumpulan titik data dari meannya. Yang kedua ada beta, yaitu mengukur risiko sistematis atau risiko pasar dari suatu portofolio. Ini mengukur sejauh mana tingkat pengembalian portofolio bervariasi dibanding dengan tingkat pengembalian acuan. Yang ketiga ada FAR, mengukur potensi kerugian maksimum suatu portofolio selama periode waktu tertentu pada tingkat kepercayaan yang diberikan. Yang keempat ada CVAR, mengukur perkiraan kerugian mengingat ambang batas FAR telah dilanggar. Yang kelima ada penarikan maksimum, mengukur penurunan nilai portofolio terburuk selama satu periode. Yang keenam ada rasio SAT, mengukur pengembalian yang disesuaikan dengan risiko dengan membagi kelebihan pengembalian portofolio terhadap tingkat bebas risiko dengan standar deviasi. Yang ketujuh ada rasio Sortino, mirip dengan rasio SAT, tetapi menggunakan deviasi sisi bawah dan bukan deviasi standar. Yang ke-8 ada kesalahan pelacakan, mengukur seberapa dekat suatu portofolio mengikuti tolak ukurnya. Yang ke-9 ada ALPA, mengukur kelebihan pengembalian portofolio dibandingkan dengan pengembalian yang diharapkan berdasarkan beta dan pengembalian pasar. Cara mengelola portofolio investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, kita perlu memperhatikan profil investasi. Sebelum melakukan manajemen portofolio, kita perlu mengetahui profil masing-masing investasi tersebut. Yang kedua, kita perlu melakukan diversifikasi investasi. Bagi investor pemula, diversifikasi investasi merupakan hal yang penting untuk membagi dana investasi ke dalam berbagai jenis investasi yang ada, seperti yang pertama reksadana, yang kedua saham, dan yang ketiga deposito. Yang ketiga, kita perlu melakukan evaluasi rutin. Setiap 6 bulan sekali, kita perlu melakukan evaluasi portofolio investasi secara rutin. Yang keempat, kita perlu memperhatikan tujuan dan profil risiko. Saat melakukan evaluasi portofolio, kita juga perlu melihat kinerja masing-masing dan jenis aset. Kemudian, kita sesuaikan dengan jenis tujuan investasi dan profil risiko. Yang kelima, ada rebalancing portofolio.
Jika terjadi perubahan kondisi investasi, kita perlu melakukan rebalancing portofolio untuk memastikan jenis aset sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko. Yang keenam ada memperhatikan tingkat keuntungan dan risiko. Setiap membuat keputusan investasi, kita perlu mempertimbangkan antara keuntungan yang diperoleh dan risiko yang kita tanggung. Yang ketujuh ada kita perlu memperhatikan faktor ESG. Faktor ESG merupakan salah satu strategi yang penting untuk melakukan portofolio investasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko spesifik industri maupun perusahaan. Yang kedelapan, dengan menggunakan teknologi. Yang kesembilan, kita perlu memperhatikan profil risiko. Dalam berinvestasi, investor perlu memperhatikan tujuan investasi, modal yang dimiliki, dan profil risiko. Yang kesepuluh, kita perlu memperhatikan tingkat keuntungan yang diperoleh. Dalam berinvestasi, kita juga perlu memperhatikan tingkat keuntungan yang diperoleh dan risiko yang ditanggung. Dengan mengelola portofolio investasi dengan baik, investor dapat meminimalisir risiko dan memaksimalkan cuan yang didapat.